Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Kak Usama? Terdengar, Pak? Baik, terima kasih banyak. Baik, yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa Fatigazi 2025, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan rencana kita semua untuk kuliah di Turki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, gimana kabarnya? Pada sehat ya? Ini udah aroma-aroma Turki nih ya. Udah sebentar lagi sebagian berangkat gitu dan sebagainya. Saya harap teman-teman semua tetap semangat. Ya, baik yang akan berangkat ke Turki, baik yang sedang mengurus visa, baik yang sudah dapat kampus, baik yang masih menunggu pengumuman, dan lain sebagainya, karena kita berkomitmen untuk mendampingi teman-teman eh, sampai selesai. Jadi nggak ada yang kita tinggal. Kita akan mendampingi proses masing-masing, karena setiap siswa itu punya proses yang berbeda. Ada yang pekan depan tinggal berangkat ke Turki, ada yang sekarang sedang mengajukan visa gitu. Ada yang sedang daftar kampus, ada yang sedang menunggu pengumuman, ada yang baru daftar juga gitu. Ya, tapi jangan khawatir, jangan pernah merasa ketinggalan karena kita bukan dulu-duluan. Semua kampus punya jadwalnya masing-masing gitu ya. Memang ada yang jadwalnya agak cepat sehingga harus berangkat di bulan Agustus ini gitu. Ada yang jadwalnya itu berangkat di bulan September. Masing-masing sudah ada jadwalnya seperti itu dan kami berkomitmen untuk mendampingi teman-teman semua sampai selesai. Ya, yang penting tetap semangat. Kemudian juga bahasa Turkinya tetap diikuti pembelajarannya supaya teman-teman siap dan dokumen-dokumen yang diminta oleh KMU, baik dokumen visa, kemudian dokumen untuk kita legalisir apostil, itu diharapkan sudah mulai dipersiapkan. Ya, karena kita sudah mulai minta satu-satu, terutama teman-teman yang sudah jelas pilihan kampusnya, teman-teman yang belum pun misalnya masih nunggu pengumuman, itu kalau bisa juga sudah siap, karena nanti prosesnya akan sangat cepat sekali. Begitu, ya. Jadi, buat teman-teman semua tetap semangat. Insya Allah, kita semua selama ada niat, ada kemauan, ada tekad, jalannya pasti ada karena memang masih ada kesempatan-kesempatan yang dibuka gitu ya. Oke, teman-teman semua, izin pada sore hari ini kita akan sharing tentang kewajiban mahasiswa saat tinggal di Turki, teman-teman. Nah, ini menjadi topik yang sangat penting gitu ya. Topik yang sangat penting kenapa? Karena kita akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama, dari masa teman-teman sebagai siswa SMA menjadi mahasiswa itu saja sudah perubahan yang pertama. Ya, karena dunia SMA dengan dunia kampus itu sangat jauh berbeda. Gitu. Itu perubahan penyesuaian yang pertama tuh. Ya, banyak orang yang dari SMA kemudian kuliah di Indonesia pun itu kaget karena dunia perkuliahan itu tidak apa namanya, tidak seperti di SMA yang kita semuanya pelajarannya sudah siap, tinggal masuk kelas gitu dan sebagainya. Gitu. Apalagi teman-teman nanti kuliah di luar negeri. Gitu. Jadi akan ada tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi, mungkin bisa jadi ada masalah yang teman-teman hadapi dan lain sebagainya, tetapi semua tantangan-tantangan itu yang justru akan menghebatkan teman-teman, yang justru akan membuat teman-teman lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kuat, lebih teliti, ya, dan itu yang akan berkontribusi membentuk pribadi teman-teman yang kuat di masa yang akan datang, gitu ya. Contoh kecil misalnya, nanti kita akan bahas gitu ya. Waktu di SMA kita pelajaran sudah siap semua, sudah ada jadwal pelajarannya, ditempel di mading kelas, bahkan di japri di grup orang tua siswa gitu. Tapi di kampus nggak kayak gitu lagi gitu. Teman-teman nanti akan diberikan akun kemahasiswaan, kampus memberikan jeda tanggal kita untuk ambil SKS gitu ya, ambil pelajaran, kita pilih pelajaran-pelajaran yang mau kita ambil, nanti ada pelajaran
wajib ada pelajaran pilihan dan sebagainya gitu. Kita yang akan pilih, kita yang akan mengikuti jadwalnya. Bayaran juga seperti itu, misalnya bayaran kampus ada jadwalnya. Intinya ketika kuliah itu kita dituntut untuk lebih mandiri, teman-teman. Ya, dan mandiri itu bukan berarti kita ngerjain semuanya sendiri, enggak. Tetapi kita mengerti apa saja yang harus dilakukan gitu. Karena nanti ada hal-hal yang memang kita butuh bantuan orang lain gitu. Ya, tapi yang penting kita tahu, oh ini harus dilakukan. Oh ini alurnya seperti ini. Oh ini perlu nih, ini penting nih, ini nggak boleh lewat seperti itu. Ya, oke, teman-teman semua saya izin share. Ini nanti bisa di apa namanya di kita kita record ya, nanti bisa diulang buat teman-teman yang nggak hadir. Nanti di akhir kalau ada pertanyaan kami persilakan. Saya izin share materi kita. Baik, Kak Usama, apakah sudah muncul di layar? Sudah, sudah muncul, Pak. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman ya. Jadi kewajiban-kewajiban ini ya saya susun. Ini berdasarkan pengalaman kita 5 tahun mendampingi teman-teman gitu ya. Jadi ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan supaya proses teman-teman kuliah di sana berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi memang mungkin ada hal-hal yang kalau di Indonesia itu nggak perlu diurus gitu, tapi karena kita kuliah di Turki itu penting banget. Ya di Indonesia teman-teman nggak perlu ngurus izin tinggal karena memang kita WNI gitu. Tapi di Turki izin tinggal itu nggak boleh lewat tuh sehari pun. Gitu, lewat sehari bisa jadi masalah. Gitu, dan itu nanti harus diperhatikan. Dokumen-dokumen, berkas-berkas, dan lain sebagainya, ya ini kita coba kaji satu persatu. Oke, yang pertama teman-teman, kewajiban teman-teman adalah arsip dokumen dengan rapi. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui dokumen apa saja yang perlu dijaga, yang penting gitu ya. Intinya teman-teman harus rapi administrasi dokumen ya. Karena nanti ketika teman-teman sudah di Turki, ya teman-teman sudah nggak bisa mengandalkan orang tua lagi ya. Kalau sampai sekarang misalnya SMA kita masih bisa ngandelin orang tua gitu. Orang tua yang ngurusin ijazah kita, yang ngurusin akta kelahiran apa segala macam, mungkin orang tua gitu yang apa namanya banyak berperan. Tapi ketika di Turki teman-teman akan punya tanggung jawab penuh terhadap dokumen teman-teman masing-masing. Ya, oke. Ya, ini saya berikan beberapa dokumen penting dan juga nanti diapakan di sana. Yang pertama ijazah, ya ijazah itu nanti diserahkan ke kampus. Kemudian transkrip nilai kita juga nanti diserahkan ke kampus, ya. Jadi ijazah dan transkrip nilai teman-teman saat ini yang sudah ada rencana keberangkatan ya, itu sudah kita proses legalisir, notaris dan apostil, begitu. Nah itu nanti diserahkan ke kampus pada saat daftar ulang. Paspor disimpan rapi, jangan sampai hilang. Ya dokumen terjemah teman-teman. Ya jadi dokumen teman-teman satu ijazah, dua transkrip nilai, tiga paspor. Ini kita terjemahkan ke penerjemah Turki tersumpah dan terlegalisir notaris Turki. Ini pun nanti biasanya akan kita serahkan ke kampus. Ya, ini jangan sampai hilang teman-teman. Karena kalau hilang ini mahal, sumpah mahal banget terjemahan Turki ini sekarang. Notarisnya apalagi. Jadi dijaga baik-baik. Ya. Kemudian nanti ada Denklik Belgesi, surat penyetaraan. Ya, jadi surat penyetaraan itu teman-teman, ini kita ada materi yang kelewat sebenarnya. Cuma nih saya angkat dulu materinya supaya apa namanya teman-teman yang nanti berangkat sudah tahu apa yang perlu diperhatikan. Jadi Denklik Belgesi itu surat penyetaraan teman-teman. Surat penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Turki yang menyatakan bahwa teman-teman telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di negara asalnya. Itu nanti kita bantu urus, ya namanya Denklik Belgesi. Lalu kemudian ikamet ini izin tinggal, jadi nanti dia bentuknya itu seperti KTP, persis kayak KTP cuma warnanya merah. Ya setelah teman-teman nanti sampai di Turki, kita akan bantu bikin ikamet. Setelah ikamet keluar, nanti makanya paspor akan kita simpan. Ya sebaik-baiknya nanti apa-apa itu pakai ikamet. Gitu. Maka dari itu nanti visa studi itu hanya berlaku 90 hari. Karena visa studi itu hanya pengantar untuk kita bikin ikamet. Ya, kemudian Orange Belgesi itu surat keterangan mahasiswa atau OBEL. Ketika teman-teman nanti datang ke kampus, selesai daftar ulang, maka kita akan dapat surat keterangan mahasiswa.
Kemudian surat keterangan asrama, jadi kalau kita nanti tinggal di asrama, asrama akan berikan surat keterangan asrama yang menyatakan bahwa kita tinggal di asrama itu. Kalau kita tinggal di apartemen, nanti ada surat perjanjian sewa rumah, ya, dan juga kwitansi dan bukti pembayaran, itu semua disimpan rapi, teman-teman. Ya, dan pastikan, ya, apa namanya, nanti teman-teman punya soft file dokumen-dokumen ini karena suatu saat nanti mungkin akan diperlukan. Nanti untuk terjemah Turki gitu ya, kemudian juga buat teman-teman yang kemarin membayar daftar ulang itu nanti kita akan berikan kwitansi pembayarannya gitu ya. Kecuali kalau pembayarannya menggunakan kredit card ya, itu otomatis dia. Jadi tidak ada kwitansinya. Karena dia sudah apa namanya itu di sistem, kecuali kalau dia pembayarannya manual itu ada bukti transfernya. Oke, yang pertama teman-teman, biasakan untuk menyimpan dokumen dengan rapi di tempat yang aman ya untuk mencegah rusak atau basah. Jadi teman-teman kalau dapat dokumen penting nih, itu jangan asal lempar gitu, taruh di atas meja, taruh di kasur gitu ya. Kayak dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, seperti Orange Belgesi, ya surat perjanjian sewa, teman-teman habis sewa apartemen, kemudian habis ketemu notaris, tanda tangan, dikasih surat perjanjian sewa, terus pulang ke rumah udah digeletakin aja di atas meja gitu, ditaruh di dapur. Wah, jangan. Ya, pastikan dokumen-dokumen ini tersimpan rapi. Jadi pastikan teman-teman tuh punya folder yang yang rapi ya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Kemudian biasakan untuk menyimpan scan dokumen penting dan upload ke Google Drive atau penyimpanan awan ya. Jadi kalau teman-teman dapat dokumen penting, biasakan langsung di-scan ya. Kalau mau rapi bisa pakai cam scanner yang gratisannya juga bagus gitu, nggak apa-apa. Langsung upload. Nanti teman-teman ketika sampai di Turki gitu ya, ke kampus dapat original Gesi, langsung scan, upload gitu. Ya, dokumen hard kopinya disimpan, kita punya software karena nanti suatu saat pasti akan dibutuhkan. Ya, teman-teman habis bayar kampus, gitu, ada kwitansinya, foto, upload. Teman-teman dapat di Kamet, langsung cam scanner, gitu ya, di-scan, upload, simpan. Jadi kalau teman-teman nanti ganti handphone, ganti device pun, selama akunnya masih sama itu akan aman. Jadi biasakan teman-teman rapi, gitu. Jangan sampai nanti ada dokumen-dokumen yang eh, diperlukan ternyata nggak ada, gitu ya, karena teman-teman nggak save. Ini sering kejadian, teman-teman. Ya, ada siswa tahun 2022, 2023 gitu, tiba-tiba chat saya, Kak Sabila, boleh ini dong kirimin scan ijazah saya gitu. Masih ada nggak di Fatigasi? Ya, untungnya masih ada gitu. Ya, untungnya kita masih ada walaupun kita nggak punya kewajiban buat nyimpen ya sebenarnya. Cuma untungnya di kita masih ada kita kirim gitu. Ya, tapi kalau kita ganti akun terus nggak ada repot. Ya, terakhir itu yang paling parah 2021 kalau tidak salah itu minta bukti pembayaran apa minta LOA gitu di kita. Ya, untungnya masih ada gitu. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk dokumen-dokumen tadi di atas, apapun itu dokumen yang penting ya disimpan di Google Drive ya atau di apa namanya di penyimpanan cloud ya supaya aman. Ya, setiap mahasiswa wajib menjaga dokumen pribadi masing-masing. Oke, teman-teman, ini yang pertama, masalah dokumen. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak karena repot nanti ngurusnya, kita di negara orang gitu. Kalau paspor hilang, aduh repot. Ya, kasihan teman-teman nanti ngabisin banyak waktu untuk sesuatu yang harusnya nggak kita urus jadi kita urus begitu teman-teman ya. Oke, ini yang pertama ya, kewajiban dalam menjaga dokumen penting. Kemudian yang kedua, kewajiban tomer ya buat teman-teman yang nanti kuliah di kampus negeri dan pengantarnya bahasa Turki ya ataupun bahasa Inggris. Kalau di kampus negeri itu biasanya tahun pertama tomer dulu. Jadi tomer adalah lembaga yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa asing agar siap belajar dengan bahasa Turki. Begitu. Jadi memang tiap kampus itu ada tomernya masing-masing. Ya walaupun nanti namanya beda-beda, tapi intinya mereka adalah lembaga pembelajaran bahasa Turki ya. Umumnya namanya Tomer, Türkçe Öğretim Merkezi. Gitu. Teman-teman nanti di sana akan belajar tentang bahasa Turki, budayanya, terus juga sharing dengan kan nanti pesertanya itu nggak ada orang Turki karena itu kan buat belajar bahasa Turki. Kalian punya banyak teman dari berbagai negara, apa namanya dari Afrika, dari Kazakhstan, Kirgistan, dari Korea, dari macam-macam. Itu kesempatan untuk nanti kita bertukar budaya, sharing gitu ya. Kemudian juga memperluas relasi dan lain sebagainya. Oke, jadi
ada kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi. Yang pertama, wajib mengikuti pembelajaran Tomer, umumnya minimal kehadiran 80%. Ini umumnya. Jadi, Tomer itu belajarnya agak padat ya. Jadi, setahu saya tuh setiap hari belajarnya, Senin sampai Jumat. Kalau teman-teman tidak ada halangan, bukan karena sakit, atau karena hal yang lain, itu pastikan tidak pernah absen. Gitu ya. Kemarin ada teman tanya, bagus pertanyaannya, Kak, nanti kan kita di Turki nggak langsung belajar, ngapain dulu gitu. Ya, jadi di Turki itu memang di awal rata-rata Tomer itu nanti mulainya di akhir September atau awal Oktober. Jadi teman-teman punya waktu luang sekitar 1 bulan. Nah, itu memang diberikan waktunya untuk kita ngurus macam-macam gitu, untuk ngurus ikamet lah, nanti ngurus izin tinggal, ngurus apa namanya dengklik, rekening bank, kalau misalnya nanti ikamet itu sudah jadi. Kemudian kalau teman-teman namanya baru datang perlu belanja gitu ya, belanja keperluan-keperluan di sana kita belanja gitu. Kemudian keliling kota dan lain sebagainya, sehingga ada spare waktu gitu ya untuk teman-teman napas dulu nih gitu ya. Terbiasa dengan udara sana kan beda sama udara sini gitu, jangan langsung kaget. Dan supaya nanti ketika Tomer itu nggak ada alasan bolos ngurusin ikamet, bolos ngurusin apa gitu ya, supaya teman-teman nanti ketika Tomer itu benar-benar sudah siap gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa wajib mengikuti informasi kampus terkait jadwal Tomer, jadwal pembayaran, biaya Tomer, dan informasi penting lainnya. Jadi, ketika teman-teman sudah jadi mahasiswa, maka teman-teman posisinya itu lebih sangat mudah mendapatkan informasi daripada kita gitu ya. Teman-teman tentang jadwal ujiannya kapan, teman-teman masuk nih A1, kapan sih ujian ujian A1-nya, teman-teman bisa langsung tanya ke hojanya, bisa tanya temannya gitu kan, bisa datang ke kantor Tomernya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pastikan kita mengikuti informasi yang diberikan gitu ya. Jika tidak ada urusan ya, pastikan jika tidak masuk karena ada urusan, ya misalnya harus ngurus ikamet atau ngurus dengklik dan sebagainya, pastikan kita minta izin. Ya. Tapi mulai tahun kemarin itu ngurus ikamet sudah dipermudah, jadi memberikan berkasnya bukan lagi ke imigrasi, tapi ke kantor kemahasiswaan di kampus masing-masing. Nanti dibantu oleh tim kita, paling ke kantor imigrasi cuma untuk scan sidik jari aja. Ya. Oke, teman-teman. Jadi intinya Tomer itu bukan beban ya. Jadi begini, banyak yang berpikir, Kak, kuliah di Turki itu harus Tomer dulu ya? Oh iya, ya rugi dong. Rugi dong setahun gitu. Ya, kalau kamu pikirnya rugi, ya rugi gitu. Ya, semua kan tergantung pola pikir kita. Kalau Anda memikir itu sebagai beban, ya jadi gap year dong setahun. Gap year tuh bukannya belajar, gap year tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya kalau kita berpikir sebagai beban, ya jadi beban. Tapi kenapa nggak kita berpikir itu sebagai pendapatan kita gitu? Kenapa kita tidak berpikir itu sebagai satu kelebihan? Oh, berarti ada kesempatan nih untuk belajar bahasa Turki lebih dalam. Sehingga nanti ketika kuliah saya bisa mengerti lebih banyak, bisa eksplor sumber-sumber yang lebih banyak, ya. Kemudian saya bisa berkomunikasi dengan orang lokal itu lebih lebih apa namanya lebih baik lagi. Ada kesempatan juga untuk berkenalan dengan teman-teman dari berbagai negara gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman melihat Tomer ini jangan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan kita untuk menambah bahasa asing baru. Kalau bahasa Inggris, insya Allah lah teman-teman rata-rata kemampuan bahasa Inggris sudah banyak yang bagus gitu. Ditambah lagi satu kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris, itu sangat sangat bagus sekali untuk perkembangan otak teman-teman dan juga nanti untuk teman-teman gunakan ketika berkarir. Apalagi kalau teman-teman punya rencana berkarir juga di Turki gitu ya, atau rencana bekerja di Turki, itu sangat membantu sekali. Oke, jadi Tomer ini adalah satu kesempatan yang baik, ya satu pendapatan yang teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar banyak hal. Oke, kewajiban di kampus, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib kampus, ya kemudian wajib mengikuti informasi kampus terkait jadwal kuliah, ya jadi teman-teman nanti ada kampus kasih pengumuman ketika teman-teman sudah selesai Tomer, kampus akan kasih pengumuman untuk ambil SKS gitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu kita nanti dapat akun kemahasiswaan, nanti akan dibimbing oleh kakak pendamping masing-masing. Cara loginnya gitu kan, cara menggunakan akunnya dan sebagainya nanti diajarkan gitu. Itu nanti ada jeda waktunya. Pembayaran juga sama gitu. Jadi pembayaran itu nggak bisa kita sembarangan teman-teman. Ada jadwalnya. Jadi ketika kampus buka pembayaran nih, dia akan buka nih tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Di luar tanggal itu biasanya kita harus mengajukan dulu kepada
kemahasiswaan nanti repot lagi gitu. Jadi teman-teman pastikan mengikuti informasi kampus terkait jadwal kuliahnya bagaimana, kemudian juga kapan ujiannya, bayarannya kapan gitu, dan lain sebagainya. Oke, informasi kampus dapat diakses di akun kemahasiswaan masing-masing, ya di website universitas, ya atau di website fakultas teman-teman. Jadi, ketika teman-teman di sana tuh banyak sekali sumber informasi yang bisa didapatkan. Bisa tanya teman sekelas, bisa tanya dosen yang ngajar, bisa datang ke kantor kemahasiswaan. Ya di kantor kemahasiswaan, apalagi di kantor apa namanya internasional itu biasanya ada staff yang bisa bahasa Inggris gitu. Kalaupun misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai ChatGPT atau Google Translate untuk menyampaikan apa yang mau teman-teman sampaikan gitu. Ya, atau teman-teman mau kirim email misalnya kemana ke kampus, khawatir bahasanya kurang pas, itu boleh nanti tanya ke kita dulu gitu. Kak, aku mau mau email ke kampus kayak gini nih gitu. Pakai bahasa Turki ya. Kalau bahasa Inggris saya yakin teman-teman udah oke semua. Aku mau email dosen pakai kalimat gini gimana kan? Nanti saya bantu untuk cek udah oke belum kalimatnya atau chat ya. Tahun kemana atau 2 tahun yang lalu tuh ada teman dia baru belajar chatting sama dosen gitu. Takut pakai kata-kata yang nggak sopan itu ke saya dulu. Kak, aku mau chat dosen gini nih, sopan nggak kalimatnya gini gitu. Jadi kita bisa bantu teman-teman. Tapi intinya adalah teman-teman sudah harus belajar untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak gitu ya. Jadi di sini teman-teman sudah belajar mulai untuk berkomunikasi sendiri. Mungkin waktu SMA mungkin ya sebagian dari teman-teman masih banyak yang orang tua yang handle ya, ngomong sama guru, ngomong masalah ini itu tidak masalah gitu. Tapi ketika sudah mahasiswa maka teman-teman akan belajar untuk berkomunikasi sendiri gitu. Ketika kesulitan, boleh tanya, boleh kita bantu nanti, atau nanti boleh didampingi tim kita yang ada di sana kalau mau bicara masalah belum lancar bahasa Turkinya begitu ya. Intinya teman-teman, informasi kampus ketika teman-teman ada di sana itu sangat luas sekali. Mau tanya informasi tentang beasiswa, tentang Erasmus atau beasiswa yang lain, kadang-kadang kampus itu kirim kirim ke email kalau ada kesempatan-kesempatan beasiswa gitu ya. Itu teman-teman juga bisa cek gitu. Oke, ketika kalian sudah menjadi mahasiswa di universitas, maka harus belajar untuk berkomunikasi langsung dengan universitas. Karena universitas tidak mengizinkan pihak ketiga menjadi perantara komunikasi. Jika kalian terkendala bahasa, Fatigazi bisa membantu menerjemahkan email atau pesan dari kampus. Ya. Jadi gini teman-teman, ya ada kejadian kayak gini. Ada siswa sudah di sana, ya sudah di Turki. Terus dia nggak tahu harus bayaran kuliah kapan gitu. Jadi pamer udah selesai, misalnya, terus dia posisinya di sana di kampus gitu. Terus nggak tahu nih bayarannya kapan misalnya. Lalu yang dia lakukan adalah ngomong ke orang tuanya gitu. Ya ngomong ke orang tuanya. Ini oke-oke aja sebenarnya. Itu. Ketika orang tua ditanya sama anak seperti ini, yang orang tua lakukan adalah biasanya telepon Pak Sabilal, ya. Pak, ini anak saya tanya, ini kuliahnya bayarannya kapan gitu. Ya, saya lakukan adalah biasanya ngecek website kampus, kalau nggak nemu saya tanya pendamping, ya. Atau saya cari apa kontak kampusnya. Saya hubungi gitu. Saya hubungi kampusnya, saya tanya, terus pertanyaan kampusnya begini, loh, emangnya siswanya ada di mana? Saya bilang ada di kampus itu. Dia nanya begini, kenapa nggak siswanya aja ke sini tanya langsung? Ini sekali atau 2 kali atau 3 kali pernah kejadian di kampus yang berbeda gitu. Ya memang iya gitu. Ketika kalian pengen cari informasi yang berkaitan dengan kampus, jangan hanya sama orang tua gitu. Datang ke kampus. Ya ada kantor kemahasiswaan di sana, dosennya juga ada di sana. Ya di sana kalian juga kemungkinan besar punya teman orang Indonesia bisa tanya di sana gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita perlu lakukan sendiri dan memang lebih mudah kita lakukan sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kampusnya juga bingung, saya juga jawabnya bingung, iya juga kenapa siswanya nggak tanya langsung gitu kan, saya nggak mungkin jawab siswanya malu gitu, kenapa harus malu gitu ya, kecuali memang ada hal-hal penting yang sifatnya urgent krusial atau apa kayak gitu ya, itu silakan. Tapi kalau untuk hal-hal yang nanya jadwal kapan ujian itu nggak perlu tanya ke kita gitu, teman-teman bisa tanya langsung ke kampus. Nggak tahu bahasanya bisa pakai bahasa Inggris, di kemahasiswaan itu biasanya mereka pada bisa bahasa Inggris gitu ya. Atau di kalangan lingkungan akademik itu biasanya penggunaan bahasa Inggris sesuatu yang
biasa gitu ya. Kecuali kalau teman-teman di apa namanya pemukiman warga mungkin ya sebagian besar mereka nggak bisa bahasa Inggris. Tapi di lingkungan akademik itu biasanya penggunaan bahasa Inggris sesuatu yang wajar. Pun kalaupun ketemunya sama orang nggak bisa bahasa Inggris, bisa dibantu ChatGPT atau Google Translate atau teman kalian yang ada di kampus atau pendamping kita yang ada di kota masing-masing. Intinya teman-teman, kita harus belajar komunikasi, belajar menyampaikan sesuatu. Salah nggak apa-apa, nggak akan diketawakan. Kita nyusun kata-kata bahasa Turki berantakan, mereka nggak akan tertawakan, mereka akan support. Ya, mereka sangat menghargai orang-orang yang belajar bahasa Turki seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman belajar komunikasi dengan kampus nanti. Kita akan support. Kalau kesulitan, Kak, aku pengen kirim email takut salah. Sini, saya cek emailnya. Udah oke belum kalimatnya? Gitu ya. Oke, kemudian kewajiban di asrama. Buat teman-teman yang tinggal di asrama, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib dan kontrak asrama. Ya, kita sudah pernah bahas ya di webinar tempat tinggal. Jadi kalau kita tinggal di asrama itu ada kontraknya memang gitu ya. Asrama tuh biasanya 10 bulan, kalau apartemen biasanya 12 bulan setelah kita kontrak. Gitu. Wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, wajib menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sana, dan biasanya kalau di asrama tuh ada jam pulangnya. Gitu, jam 10, jam 11 itu harus sudah pulang, tergantung dari kebijakan asramanya. Gitu ya. Intinya kalau tinggal di asrama, yaitu karena tinggalnya bersama ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Gitu. Jadi apalagi kalau di asrama itu memang biasanya agak lebih karena kan fasilitas bersama gitu ya. Misalnya ruang belajar gitu. Ruang belajar itu ada peraturan kalau setelah belajar buku-buku rapikan lagi gitu misalnya atau laptopnya jangan ditinggal sembarangan semalaman misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus patuhi itu. Kewajiban di apartemen, ya kalau teman-teman tinggal di apartemen, maka wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di wilayah tempat tinggal masing-masing. Ini masalah yang kadang-kadang muncul kalau tinggal di apartemen itu eh, karena orang Indonesia kan suka ngumpul gitu ya. Dikumpul tuh sama teman-temannya. Karena kumpul asik, ya nggak sadar tuh kalau misalnya suaranya berisik gitu. Dia main gitar, dia nyanyi, dia ketawa-tawa gitu kan. Nah, sementara apartemen itu kan ya dempetan gitu. Tetangga kita bukan cuma kanan kiri gitu, tapi atas bawah juga ada tetangga sehingga pernah ada kejadian apa namanya ya didatengin lah gitu ya, dimarahin sama tetangga gitu ya, karena berisik gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau misalnya tetangga kita punya anak kecil lah, itu mesti lebih hati-hati tuh. Ya, kalau punya anak bayi itu agak agak sensitif biasanya dia. Bayinya kita berisik, bayinya nangis, ya kita biasa didatengin. Jadi harus lebih apa namanya menjaga lihat-lihat kanan kiri kita. Menjaga merawat barang-barang yang ada di apartemen. Jadi kalau teman-teman tinggal di apartemen yang full furnish itu kan nanti biasanya ada perabotannya itu ada kulkas, mesin cuci, kemudian apa eh, sofa gitu ya dan lain sebagainya itu dirawat dijaga ya jangan dirusak karena kalau dirusak ya biasanya nanti di akhir masa sewa dia akan hitung kerusakannya eh, kalau misalnya ke cover dengan uang deposit depositnya hangus kalau enggak ya teman-teman bisa diminta ganti rugi gitu ya jadi apa yang dipegang itu mesti hati-hati memang. Nah, kemudian mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya sewa, listrik, air, internet, yaitu tepat waktu. Nah, ini juga teman-teman belajar ya. Kalau di rumah sekarang, mungkin ya sebagian besar kita ini ya sudah terima jadi, gitu ya. Air, listrik, internet semua sudah dibayarkan sama orang tua. Tapi ketika nanti kita tinggal di sana, kita catat tuh sudah mulai belajar ya bayar listrik tanggal berapa, bayar air tanggal berapa gitu ya, bayar internet tanggal berapa kan kalau jadian sama teman-teman udah ngomongin tuh ya pembagiannya dan sebagainya. Jadi sudah apa namanya sudah belajar untuk memperhatikan tagihan-tagihan itu ya. Dan teman-teman harus bijak-bijak menggunakan eh, apa namanya fasilitas terutama listrik dan air gitu ya, gas gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak bijak, maka yang terjadi adalah pelonjakan tagihan. Contoh misalnya teman-teman pernah kejadian, jadi ada mahasiswa tinggal di apartemen. Sebenarnya dia ini ya, apa namanya apartemen mahasiswa gitu ya. Dia tinggal di apartemen. Kalau musim dingin itu teman-teman, itu kan nanti ada musim salju ya. Itu di tiap ruangan itu biasanya ada benda namanya calorifer, pemanas ruangan. Dia itu bentuknya kotak terbuat dari besi. Biasanya cara kerjanya adalah
dia tuh ada katupnya, kalau kita buka dia akan mengalirkan air panas di situ. Ya, karena air panas yang mengalir di kotak-kotak besi itu, maka ruangan itu jadi hangat gitu. Nah, ini kita nggak ada nih, karena ini sudah panas gitu. Kita paling pakai AC. Ya. Nah, itu kalau di musim dingin itu sangat membantu, teman. Ya, saya ingat itu kalau misalnya dulu waktu saya di Turki, kalau musim dingin, pagi-pagi bangun tidur itu semua pada nempel di situ. Kayak cicak gitu. Nempel di situ karena enak panas gitu. Nah, teman-teman, itu ketika kita buka katupnya gitu kan, otomatis dia akan memanaskan air gitu ya dengan listrik. Sehingga ya teman-teman bayangkan cara kerja water heater gitu ya, water heater yang pakai listrik gitu ya. Sehingga ketika kita nyalakan ya itu ada tagihan yang muncul gitu ya. Nah, ada kejadian siswa itu dia lupa gitu ya. Jadi kebiasaan dia itu dia panaskan, panaskan apa namanya di kamar ini dibuka, ketika dia kuliah itu tetap tetap dibiarkan nyala, teman-teman. Ya, tetap dibiarkan nyala sehingga ketika dia di akhir bulan tagihan listrik itu sangat membengkak gitu ya. Bayangkan teman-teman ada water heater di rumah, water heaternya yang pakai listrik ya, bukan yang pakai solar panel. Itu dinyalakan terus gitu kan, nyala jalan terus ini ya, apa namanya tagihan itu. Ya, sehingga tagihannya sangat besar gitu. Orang tuanya telepon kita, ya orang tuanya telepon kita komplain, Pak ini kok tagihan airnya sampai segini-segini, anak saya nggak pernah nonton TV loh, nggak pernah begini, dia cuma cuma pulang begini loh Pak gitu. Ini kenapa begini nih, apa di ini sama apartemennya, kenapa tagihannya besar sekali itu. Nah, untungnya kita juga ada yang apartemen di situ, cuma beda kamar gitu ya, tagihannya normal. Ketika kita usut, kita minta pendamping buat cek, ternyata itu sebabnya gitu. Jadi dia apa namanya ketika menyalakan pemanas ruangan itu, ya dia tinggal kuliah kan berangkat pagi pulang sore, bayangkan itu. Ya itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu gitu ya. Oke, intinya kalau tidak tahu tanya ya. Ini gimana sih Kak caranya? Jangan pernah malu bertanya. Teman-teman baik masih di sini atau nanti sudah di Turki, ya mau telepon saya boleh, mau chatting boleh, silakan. Jangan segan gitu ya. Terkadang teman-teman agak agak canggung mungkin ya. Kalau ke saya nggak apa-apa, gitu kayak ini boleh ya. Tidak pernah ada siswa, baik siswa yang dari kita berangkatkan 2021, chat saya nggak saya balas tuh nggak ada. Kalau bukan siswa yang nggak saya balas banyak. Cuma kalau siswa saya pasti saya balas. Telepon pasti saya angkat, walaupun mungkin nggak langsung gitu ya, karena mungkin saya ada kegiatan lain, pasti saya telepon balik. Teman-teman nggak tahu, tanya. Nggak bisa belajar, ya gimana sih caranya gitu ya. Kesulitan, cari bantuan. Ya, intinya teman-teman, selama teman-teman komunikasi, kita akan bantu. Memang dari apa MOU secara formalitas sih kita memang kontrak 3 bulan pertama gitu ya, kan itu waktu dibutuhkan untuk ngurusin semuanya. Tetapi saya berharap kita bersahabat dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Mungkin ada hal yang bisa kita lakukan bersama di masa depan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Saya kalau teman-teman butuh bantuan silakan. Contoh misalnya, Ikamet itu kan berlaku nanti setahun. Ya, tahun depan ketika Ikamet teman-teman mau habis, ya teman-teman misalnya masih belum tahu caranya nih, gimana caranya perpanjang Ikamet misalnya. Teman-teman ragu pengen perpanjang sendiri gitu kan, diajarin sama teman cuma kayaknya takut salah. Gak apa-apa, teman-teman boleh minta bantuan ke Patigazi, nggak apa-apa. Kak, aku mau perpanjang Ikamet nih. Masih ada sampai sekarang siswa berangkat 2022, tiap tahun kita bantuin Ikametnya gitu. Ya, walaupun sebagian besar biasanya karena sebenarnya Ikamet itu kalau sudah tahu bahasa Turki itu nggak susah gitu. Cuma kebetulan dia kuliahnya di Bahasa Syahir, mungkin bahasa Turkinya agak kurang gitu ya, karena dia pengajarnya bahasa Inggris. Jadi kalau sesuatu berhubungan dengan itu, kita bantuan kita bantu gitu Gitu. ya. Yang penting eh, apa namanya ketika minta bantuan itu masih masuk akal. Maksudnya apa? Contoh begini, Kak, ikamet aku habis. Kapan habisnya? Bulan depan masih oke. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman minta bantuan tapi tidak membantu diri sendiri, contoh begini, hubungin kita, ada siswa pernah hubungin kita, Kak, ikamet aku mau habis, bisa dibantu perpanjang nggak? Oh bisa, boleh. Kapan habisnya? Besok, Kak. Ya, ikametnya habis besok. Terus persyaratannya nih, Kak, udah ada belum? Oh, yang ini belum, Kak. Aduh, coba. Susah. Ikamet itu bisa kita perpanjang 2 bulan sebelum habis. Nanti kita ada materinya tentang ikamet ya. Gitu. Jadi, kita akan bantu teman-teman, ya, tetapi tentu ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, misal nanti teman-teman dapat ikamet, ya berlaku sampai tanggal 30 September misalnya, itu langsung catat tuh ya, masa berlaku sampai 30 September 2026, itu 60 hari sebelum ikamet habis itu sudah bisa diperpanjang
perpanjang dari udah mulai mulai perpanjang dari tanggal itu karena bisa jadi ada dokumen-dokumen yang harus proses. Misal teman-teman apa pindah tempat tinggal kah gitu ya, maka harus diurus lagi surat surat apa namanya perjanjian sewa dan sebagainya gitu. Ya, intinya teman-teman tidak tahu tanya, tidak bisa belajar kesulitan cari bantuan. Ya, banyak yang akan membantu teman-teman selama teman-teman berkomunikasi dengan banyak orang ya. Oke, kewajiban terkait identitas nih tadi ya, gitu. Mahasiswa wajib memperhatikan masa berlaku paspor dan wajib perpanjang sebelum masa berlakunya habis ya. Cuma kalau paspor sekarang nggak masalah ya, karena berlakunya sudah 10 tahun ya. Masa berlaku ikamet juga wajib diperhatikan dan wajib perpanjang sebelum habis masa berlakunya. Ikamet tinggal main-main teman-teman. Ikamet teman-teman terlambat 1 hari saja itu sudah tidak bisa perpanjang. Ya, teman-teman ikamet nih, punya ikamet izin tinggal. Terlambat 1 hari saja buat perpanjang itu sudah nggak bisa perpanjang lagi. Terus gimana Kak kalau terlambat 1 hari? Kalau nggak perpanjang ikamet, ikamet habis. Satu-satunya cara pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia dulu, bikin visa studi lagi, balik lagi ke Turki. Tuh, hati-hati. Ya, itu istilahnya girish checkers. Jadi harus keluar masuk Turki. Jangan sampai sayang waktunya, sayang biayanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau masa berlaku ikamet habis harus pulang ke Indonesia. Balik dulu ya, kemudian nanti di bandara itu bayar denda sesuai dengan masa masa habisnya kapan. Kalau misalnya baru berapa hari biasanya nggak kena. Cuma kalau udah lewat berapa bulan itu nanti ada denda yang dibayarkan, harus dibayarkan di pos imigrasi di bandara. Balik lagi ke Indonesia, bikin izin tinggal, balik lagi ke Turki. Gitu. Jadi ikamet itu jangan sampai lupa diperpanjang. Ini penting banget teman-teman. Bahkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman gini, ini jangan jangan diremehkan. Kalau sampai teman-teman ikamet habis, ya berbulan-bulan ikamet habis nggak diurus, udahlah biarin aja gitu, nggak ketahuan ini. Terus teman-teman lagi apes nih kena razia polisi gitu, ya karena polisi di Turki itu kan saking banyaknya orang-orang asing gitu ya, pengungsi dari Suriah dan sebagainya, maka di Turki itu memang ada apa operasi penertiban orang-orang asing yang ilegal atau tidak punya izin tinggal. Itu bisa kejaring, bisa dideportasi gitu ya. Ini resikonya ya. Tetapi tentu resiko ini bisa kita cegah. Sebenarnya gampang kok caranya gitu. Yang penting teman-teman teliti aja. Tahu habisnya kapan gitu ya. Tahu ikametnya habisnya kapan, perpanjang sebelum masa berlakunya habis. Kemudian ada beberapa akun Instagram yang teman-teman kami sarankan untuk follow ya, ada KBRI Ankara ya. Ini nanti cari aja di Instagram gitu ya. KJRI Istanbul, PPI Turki, dan nanti PPI kota teman-teman masing-masing. Ya, kalau teman-teman nanti di Istanbul, follow PPI Istanbul, PPI Ankara gitu ya, eh, untuk mengetahui informasi-informasi penting terkait apa namanya pelayanan negara kepada kita di sana. Ya, untuk KBRI, KJRI gitu, mereka akan share informasi penting terkait pelayanan apa namanya WNI di sana, ada info-info apa, itu teman-teman wajib follow supaya tidak ketinggalan informasi. Nanti kita akan kenalkan juga ya teman-teman, banyak mahasiswa Fatigazi yang kemudian jadi pengurus PPI aktif gitu ya, di Sakarya ada, di Ankara ada gitu ya. Jadi teman-teman kalau suka berorganisasi, suka dengan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, suka aktif gitu ya, itu silakan nanti bergabung dengan PPI. Oke, ini kewajiban umum teman-teman yang apa namanya berangkat dari masalah yang pernah kita hadapi supaya tidak terjadi lagi. Teman-teman wajib memberi kabar ke orang tua secara berkala di masa awal, terutama jika orang tua menanyakan kabar. Ya, kenapa? Karena ada teman-teman, saya nggak tahu ada masalah apa, ada anak-anak yang ketika sampai Turki itu nggak ngabarin orang tuanya, gitu ya. Jadi ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibales, orang tuanya telepon saya nangis-nangis, anak saya kok nggak ada kabarnya Pak gitu. Ya, kita minta pendamping di sana, anaknya lagi asik-asik aja kok, lagi nongkrong gitu sama teman-teman ya, gitu. Kak, tolong dong itu mamanya telepon diangkat nanti aja, lagi asik gitu ya. Jangan dong teman-teman, oke lah, ayo, ayolah ya. Jadi teman-teman tahu ya, sebesar apapun kita, ya kita merasa sudah besar, sudah mahasiswa, sudah 18 tahun gitu ya. Tapi di mata orang tua kita tetap anak kecil teman-teman. Ya, mereka ketika kita sudah tidak ada di pandangan mereka lagi gitu, apalagi di negara orang,
itu kekhawatirannya itu berlipat 17 kali lipat atau bahkan lebih ya. Jadi tolong banget ya teman-teman, walau jarak kalian itu jauh sama orang tua, tetapi secara hati harus lebih dekat ya. Kasih kabar, telepon, orang tua tuh seneng. Walaupun mungkin mereka nggak ngomong ya, ya biasanya yang agak gengsian tuh cowok gitu ya. Kalian lagi jalan gitu di kampus, selfie kirim ke orang tua, mereka tuh senangnya bukan main, bahkan sering share ke saya gitu. Serius, mungkin nggak ngomong ke kalian, nggak ngomong ke siswa ya. Apabila anak saya apabila lagi di kelas gitu ya, pas apabila anak saya lagi di kelas nih Pak, seneng banget orang tua tuh sampai cerita ke saya gitu. Kan saya padahal bukan saudaranya gitu, apalagi sama saudara-saudara pasti pada cerita nih, saking senangnya, saking bahagianya anaknya kasih kabar. Jadi tolong banget teman-teman ya, kalau orang tua kalian, apalagi kalau mereka telepon, pastikan angkat, kecuali teman-teman lagi di kelas lagi apa, ya nanti kabari. Yang penting sampai di Turki, kalian menginjakan kaki di Turki nanti, yang pertama kalian kabari orang tua. Mama, papa, aku sudah sampai. Alhamdulillah. Gitu ya. Baru tak kabarin yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, wajib mengikuti arahan dan instruksi pendamping dari tim Fatigasi, teman-teman. Jadi nanti tiap kota itu ada kakak pendamping. Nanti besok di Ankara kita ada Karifa namanya, mahasiswa S2 Ibu, di Nikbi juga ada. Di Nikbi itu siswa Fatih Gazi yang berangkat tahun 2020, 2022, Kak Amelia namanya. Eh, dan juga Kak Ari gitu ya. Nanti juga akan dampingi teman-teman gitu. Jadi pendamping itu sudah kita briefing untuk eh, buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti diberikan arahan sama pendamping, itu percayalah buat kebaikan teman-teman semua. Ya, dan ikuti arahannya. Contoh misalnya, Kak, hari ini kita ketemu ya, Kak. Kita mau ke kampus. Gitu ya. Teman-teman harus ikuti, kecuali ada alasan yang ini ya, aku sakit atau apa, itu mah mudah-mudahan sih nggak terjadi. Karena kita pernah kejadian, teman-teman. Gitu, ada siswa waktu itu mau daftar tomer kalau nggak salah. Ya, mau daftar tomer. Janjian, ini di Istanbul kejadiannya. Janjian sama pendamping kita. Ya, janjian sama pendamping, janjiannya jam berapa? Kalau nggak salah waktu jam 10. Pendamping kita sudah sampai di tempat janjian mereka itu setengah 10. Ditunggu sampai jam 11, setengah 12 gitu. Nggak datang juga, ditelepon nggak diangkat. Terus kemudian dia baru angkat tuh jam 12 kurang. Dengan entengnya siswa ini bilang, ah, kakak aku malas keluar gerimis. Karena waktu itu memang Turki itu di bulan Septemberan itu lagi mulai masuk musim ini ya, musim gugur gitu ya. Malas kak aku gerimis. Itu nggak bisa lagi gitu teman-teman gitu. Ya itu kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh yang biasa kita ungkap, kita ngomong ke orang tua gitu, nggak nanti aja, mandi nanti aja, itu udah nggak bisa lagi teman-teman buat seorang mahasiswa gitu ya. Semua yang kita arahkan itu buat kebaikan teman-teman. Jadi kalau kita minta, kak tolong fotoin dokumen ini dong gitu, kak itu kalau teman-teman nggak ngerti buat apa, tanya, kak maaf buat apa ya, supaya aku paham, kita akan jelaskan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham, kak tolong foto ini deh, tolong fotoin dokumen ini deh, buat apa ya kak, buat ini gitu. Tapi semua yang kita lakukan dan semua yang kita briefing ke pendamping, nanti teman-teman diantar ke sini, diantar ke sana gitu ya. Nanti ngurus dokumen ke apa namanya, KBRI, KJRI dan sebagainya, itu buat kebaikan teman-teman semua. Sehingga buat teman-teman itu wajib mengikuti arahan dan instruksi tim pendamping kita di sana. Gitu. Kak, siapin dokumen ini, siapkan. Gitu. Nanti kita ke kampus, Kak, dokumen ini yang perlu disiapkan, siapkan. Gitu ya. Oke. Nah, ini disarankan ya, saya percepat saja teman-teman. Buat teman-teman yang nanti berangkat ke Turki supaya makin lancar bahasa Turkinya, ya disarankan untuk nonton film atau serial Turki. Ini sangat sangat pengaruh sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika sudah sampai Turki, bahasa Turki itu bukan pelajaran lagi, tapi sudah bagian dari kehidupan. Kalian nanti ngobrol pakai bahasa Turki, apa namanya, bercanda pakai bahasa Turki gitu ya, nawar barang pakai bahasa Turki, ngegosip pakai bahasa Turki gitu ya. Jadi pakai bahasa Turki semuanya. Ngobrol dengan orang Turki biasakan. Jangan sampai kalian udah tinggal di Turki ya, tinggalnya udahlah sama orang Indonesia, berangkatnya sama orang Indonesia, sampai ngapa-ngapain sama orang Indonesia gitu ya, nggak buka buku, ini nanti nggak maju-maju bahasa Turkinya. Berbaur ketika di kampus, coba berbaur
sama teman-teman dari negara lain. Karena nanti bahasa pemersatu kalian tuh bisa jadi bahasa Turki gitu, ketemu sama orang Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, ketemu sama orang Afrika gitu ya, Rusia, itu nanti ngobrol pakai bahasa Turki. Semakin kalian sering ngobrol, maka semakin akan lancar. Tanpa sadar itu akan lancar, teman-teman. Ya, nonton berita Turki pagi-pagi sambil sarapan, setel TV, ya, nonton berita Turki, baca buku bahasa Turki. Dari sekarang coba teman-teman sudah petakan. Sekarang lebih gampang, teman-teman. Kalian punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk belajar, sekalian kalian punya. Ya, ada apa namanya ChatGPT, ada Google Translate atau aplikasi yang lain. Teman-teman kalian jalan ngelihat, oh ini bahasa Turkinya apa? Tinggal foto terjemahkan. Kalau saya dulu 2008, saya nenteng-nenteng kamus kemana-mana, teman-teman. Ini bahasa Turkinya apa? Kebet-kebet dulu. Apa bahasa Turkinya? Dari abjad gitu dulu. Kamus aku bahasa Turki. Kadang nggak ada, kadang nggak lengkap gitu. Sekarang dengan smartphone yang kalian punya itu sangat gampang sekali. Belajar tambahan menggunakan aplikasi misalnya Duolingo gitu ya. Atau aplikasi yang lain Indonesia Bridge juga bisa. Dan satu lagi, teman-teman, kalau teman-teman ada masalah dalam belajar bahasa Turki, kesulitan misalnya, atau A1 nggak naik A2, kalian udah belajar A1 nggak naik A2, pastikan lapor ke kita. Nanti pun kayak akan cross check ya perkembangan kalian gitu. Tolong kabari sampai mana. Jadi teman-teman, misalnya kalian kesulitan nih belajar bahasa Turki misalnya, itu boleh banget ngechat saya, ngajak saya belajar, nggak apa-apa. Nggak usah pakai bayar. Kata Bilal, aku materi ini nggak ngerti. Ini Shindiki Zaman ini susah nih. Waktu kemarin Kak Ilham aku nggak masuk lagi nih. Ya ini gimana imbuhannya? Boleh dong kita ketemu, kita janjian, kita meeting Zoom. Saya kasih pertemuan, kita belajar, teman-teman. Yang penting teman-teman minta, yang penting teman-teman ngomong. Ya jangan susah, ngadunya ke orang tua, susah mas, susah ini, susah itu. Ya orang-orang hebat itu ngerjain sesuatu yang susah semua, teman-teman. Tapi lewati, hadapi. Kita ada buat bantu teman-teman semua. Komunitas, ya, ikut bergabung dengan, kita sarankan ikut ya, mau aktif mau pasif silakan, cuma buat memperluas teman-teman di sana. Jadi di sana ketika kalian sudah sampai di Turki sudah tidak ada lagi alma mater, lembaga di sana gitu. Ini dari Fatih Gazi, ini dari ini nggak ada. Semua sudah orang Indonesia, maksudnya satu negara, teman, sahabat gitu ya. Sudah kalian bergabung di sana, banyak temannya. Jadi teman-temannya bukan cuma dari Fatih Gazi aja. Jadi kalaupun nanti kalian di satu kampus itu cuma sendiri dari Fatih Gazi, nggak usah khawatir gitu. Karena di sana pasti ada orang Indonesianya, kita kenalkan juga dengan PPI-nya. Gitu ya. Turut serta kegiatan-kegiatan di Tomer di kampus ya, kemudian juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman jalani. Teman-teman suka sains, suka, agama, misalnya suka olahraga, itu masing-masing ada porsinya gitu ya. Orang Indonesia itu suka ngadu bola tuh ya. Nanti ngadu bola nih anak-anak Sakarya sama anak-anak Bursa gitu tuh ada. Oke, Turki itu tempat yang nyaman dijelajahi, teman-teman. Transportasinya terintegrasi, tiap kota itu punya keunikan dan keindahan tersendiri. Explore, ya, teman-teman. Jangan sampai kita menghabiskan waktu di kamar. Oke, teman-teman semua, saya rasa cukup ya penjelasan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan di sana. Saya persilakan. Ya, Kak Yusuf, silakan yang ingin ditanyakan. Kalau berangkat ke Turkinya bareng keluarga gimana ya? Baik. Ya, kalau berangkat ke Turkinya bareng keluarga boleh aja teman-teman. Ya, jadi memang ada teman-teman yang, apa namanya, orang tuanya ingin ikut gitu ya untuk berangkat ke Turki, boleh gitu. Nanti apa namanya, kalau buat Kak Yusuf kan Izu ya, di Izu sementara ada dua, ada Kak Yusuf dan Kak, Aulia gitu ya. Itu nanti kemungkinan berangkatnya kan di awal bulan September. Kita sedang, petakan perencanaan pengulusan visa dan juga, keberangkatan, dan juga nanti apa namanya, juga tempat tinggal masih kita carikan gitu ya. Sementara kita fokus teman-teman yang berangkat ke pekan depan, nanti kita infokan ke Yusuf. Jadi misalnya kita sudah nemukan nih, tiket, karena kan kita perlu perhatikan beberapa hal, misalnya ada jadwal ujian dari kampus ya, ujian bahasanya gitu kan, tanggal sekian, dan lain sebagainya. Nanti setelah kita dapat, apa tanggal yang cocok, pasti kita infokan nanti di grup. Kalau nanti Kak Yusuf orang tua misalnya mau ikut, itu kabari aja, nanti kita bisa bantu isukan tiket tiket pesawat gitu. Oke, Boleh aja oke. sih Kak. Ya, nanti berkabar aja gitu ya. Siap, siap. Oke, teman-teman ada lagi?
Izin tanya dong Pak Ya, Bilal, silakan Pak Ismail. yang tadi bisa di share yang screen awal itu yang soal dokumen-dokumen. Pertama soal ikamet itu berarti setahun sekali ya Pak Bilal? Ya, sebentar saya share lagi. Berlakunya setahun sekali gitu ya. Mm-mm. Nah Jadi terus, ikamet itu sebentar mm, mana? Oke, oke. ya, Jadi ikamet itu memang secara umum berlakunya setahun sekali, setiap tahun. Tetapi terutama ketika masa Tomer ya. Tapi ketika sudah jadi mahasiswa, Pak Ismail dan teman-teman, ya. Aha. kita bisa mengajukan ikamet lebih dari setahun. Misalnya bisa dua Oh, tahun atau 3 tahun. Ya, oh yang gitu. penting kita memenuhi persyaratan administrasinya. Contoh misalnya gini, tempat tinggal. Kita katakanlah pengen ngambil yang 2 tahun dulu nih ya. Gitu. Eh, kita harus punya persyaratan eh, kita punya tempat tinggal 2 tahun ke depan. Gitu ya, baik itu dibuktikan dengan surat perjanjian sewa atau tempat asrama gitu, minta surat keterangan asrama kalau memang 2 tahun ke depan kita punya tempat tinggal ya. Kalau masalah pembayaran itu biasanya per bulan, tapi kontraknya atau perjanjian sama, misalnya kita sudah nemu apartemen yang nyaman nih, kita mau ke sini 2 tahun ke depan nih, itu nanti boleh minta dibuatkan surat bahwa kita punya tempat tinggal di 2 tahun ke depan. Satu, yang kedua asuransi gitu. Jadi asuransi itu nanti kita bikin masa berlakunya 2 tahun. Nanti bisa beli dari perusahaan asuransi swasta, biasa di grup mahasiswa itu banyak, atau kalau mau kita bantu juga bisa gitu. Paling yang penting itu aja. Kalau sudah jadi mahasiswa, kita itu bisa mengajukan lebih dari, artinya kalau sudah selesai Tomer ya, kalau sudah mulai kuliah itu bisa mengajukan lebih dari eh, setahun. Yang penting itu, apa namanya, ada tempat tinggal, yang mencukupi selama masa studi kita, selama yang masa yang kita ajukan, asuransi, sama paspornya itu berlaku masih panjang. Kalau paspor insya Allah ya, karena berlakunya 10 tahun. Itu aja. Kayak teman-teman yang di beberapa kota itu ada yang dapat, bahkan di Sakarya itu kita pernah dapat itu siswa, saya nggak tahu gimana ceritanya, itu orang tua datang ke sini cerita, dia dapatnya 3 tahun dia malah ya, karena dibantu sama yang punya apartemen, surat keterangannya 3 tahun bakal tinggal di sini gitu, dibikin asuransi dapat ya, jadi 3 tahun nggak apa perpanjang lagi. Tapi secara umum memang standarnya itu setahun sekali gitu. Jadi gini teman-teman, sekarang yang tahun pertama kan setahun nih berlakunya. Nah, tahun depan kalau teman-teman nanti mau coba gitu ya, mau coba untuk perpanjang ikamet yang lebih dari setahun, itu boleh disiapkan ya tempat tinggalnya ya. Nanti bisa ngomong sama yang punya apartemen, dibuatkan surat keterangan, asuransinya coba 2 tahun, nanti ajukan aja di aplikasinya pengajuannya 2 tahun gitu ya. Insya Allah kalau misalnya dokumennya itu lengkap, itu akan di-approve. Cuma kalaupun ternyata mereka menilainya itu belum lengkap, ya nanti tetap keluar ikametnya tapi setahun paling. Gitu Pak. Jadi setelah nanti mulai kuliah, itu bisa mengajukan lebih dari setahun. Terima kasih Pak Ismail. Oke. Satu lagi Pak Bilal soal ijazah dan transkrip nilai yang diserahkan ke kampus itu. Hmm. Atau dokumen terjemah itu maksudnya semuanya itu diterjemahkan gitu ya. Ijazah, transkrip sama lain-lain maksudnya gitu ya. Iya, iya. Dan itu Nah, sudah kita proses. oke. Iya, Pertanyaan saya, jadi gini teman-teman, apa? Ketika teman-teman kemarin sudah memenuhi invoice, itu langsung kita tuh dokumen teman-teman, ijazah, transkrip nilai, paspor, itu langsung kita proses ke penerjemah, terus sumpah di Turki, legalisir notaris Turki. Ya, kemudian setelah itu selesai, eh, hard copy-nya nanti kita akan kirim ke grup masing-masing yang untuk soft file-nya. Itu hard copy-nya langsung kita kirim ke tim pendamping masing-masing. Ya, untuk punya Kak Agdias dan punya Kak Alicia itu sudah di tangan Kak Rifa, Pak. Sudah aman dokumennya. Gitu. Ya, terjemah Turkinya sudah ada dan teman-teman lain juga seperti itu. Ya. Nah, ijazah transkrip nilai yang asli kita bawa ke Turki, dan memang selama kuliah itu kebijakan di Turki itu memang disimpan oleh pihak kampus. Gitu ya. Jadi selama kita kuliah itu disimpan oleh pihak kampus, nanti kalau pengen lulus baru kemudian kita bisa mengambil kembali ijazah dan transkrip nilai yang kita titipkan ke kampus, dan itu aman. Ya, dan itu sangat aman dititipkan ke kampus begitu ya. Kecuali kalau teman-teman nanti mau pindah kampus, maka nanti ada istilahnya cabut berkas gitu, atau kayak sildirme, penghapusan apa namanya, pengunduran diri. Misalnya teman-teman tahun pertama
ke mana, ke Karabuk misalnya contoh. Terus selesai Tomer, tahun depan mau pindah nih, ternyata lolos di kampus yang lain gitu. Maka teman-teman eh, itu harus mengundurkan diri dulu, cabut berkas yang ada di kampus yang lama, lalu kemudian submit ke kampus yang baru. Itu ya. Itu Terima sebenarnya itu kasih. yang saya mau tanyakan, misalnya pindah kampus atau gimana, misalnya tahun depan ada opsi begitu. Oh gitu ya Hmm, prosesnya. Ya sudah jelas. Terus kalau yang Dengklik Belgesi itu surat penyetaraan di sana bikinnya ya nanti. betul, di sana Pak. Di Dengklik Bagasi itu baru kita bisa buat setelah ikamet jadi gitu. Setelah Jadi itu. kita bikin ikamet jadi, bikin ikamet dulu, ikamet selesai, ya, baru kemudian kita bisa membuat dengklik. Karena untuk bikin dengklik itu kita harus memasukkan nomor ikamet gitu. Itu bikinnya di Turki juga, pendaftaran itu nanti secara online, kita akan bantu. Setelah nanti semua, jadi semua dokumen itu nanti kita upload. Maka dari itu teman-teman, yang tadi kami sampaikan, pastikan dokumen-dokumen yang saya share di sini, teman-teman itu punya software semua. Ijazah, transkrip nilai, paspor asli itu punya software semua. Kemudian nanti terjemah Turkinya kita share ke grup masing-masing ya, gitu. Eh, itu nanti di-upload. Satu lagi teman-teman, Pak Ismail terima kasih banyak. Ada satu poin yang saya tadi sempat lupa. Gini teman-teman, jadi eh, di Turki itu ketika kita membuat dengklik Belgesi, ya, eh, yang penting buat dengklik ikamet terkadang lihat kadang enggak gitu. Adalah nanti kita akan diminta menunjukkan cap imigrasi pada saat kita keluar dari Indonesia dan masuk ke Turki. Ya, kan ketika kita keluar dari Indonesia itu kan kita nanti bandara habis check-in bagasi, kita masuk lewatin pos imigrasi dulu tuh, ya kan? Kemudian kita di-stempel tuh paspornya. Keluar Indonesia ada tanggalnya. Sampai di Turki masuk dicap gitu. Itu nanti di copy, itu akan jadi syarat. Nah, masalahnya teman-teman, masalahnya itu adalah di Indonesia, di Soekarno-Hatta, Terminal 3 itu ada gate otomatis gitu. Sekarang ada gate otomatis yang tidak perlu teman-teman ke gate manual. Jadi tinggal paspornya di-scan, dia otomatis gate-nya kebuka ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, nanti bisa diingatkan, kami ingatkan lagi, nanti ya, ini biasanya kami ingatkan ketika webinar keberangkatan, tapi terima kasih banyak, jadi notice yang penting. Ketika teman-teman berangkat ke Turki, pastikan nanti ngantrinya di pos imigrasi yang manual, yang dicap paspornya, gitu. Karena kalau enggak, itu khawatir nanti bisa menghambat di pembuatan dan klik. Kemarin tuh sampai di Anadolu ada case agak cukup, mungkin staffnya agak baru gitu ya, maksudnya staffnya tuh agak kekeh gitu. Jadi kemarin kita sampai ngajukan jadi itu dia lewat gate otomatis, nggak ada capnya gitu, sampai dia minta kita sampai ngirim surat ke Dirjen Imigrasi gitu, minta mengeluarkan apa namanya catatan keluar masuk negara itu cukup cukup rumit ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ketika nanti berangkat ke Turki, walaupun agak ngantri sedikit, pastikan kalian keluarnya itu di pos imigrasi yang ada petugasnya, yang nanti paspor kalian akan mendapatkan cap keluar dari Indonesia. Gitu. Oke. Begitu Pak Ismail. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bilal. Oke. Baik, teman-teman. Ada lagi? Pak, mau tanya, Iya, Karaya. Silakan, Kak. ini terkait tentang semisal selesai kuliah nih kita libur, terus mau pulang ke Indonesia itu apakah memerlukan dokumen-dokumen lain atau cuma ikamet atau bagaimana, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Karaya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, Tomer, katakanlah ya, bulan September besok mulai belajar, kemudian bulan Juni sudah selesai. Apa namanya C1 selesai. Nunggu bulan September pulang. Ya, memang banyak mahasiswa yang ketika lagi liburan pulang. Sekarang tuh banyak yang lagi pada pulang. Pulang ke Indonesia. Ya, ketika teman-teman pulang, itu perhatikan tanggal berlaku ikamet. Ya, tanggal berlaku ikamet. Contoh misalnya, contoh Karaya. Ketika misalnya sebentar saya share ini aja. Apa? Note.
Bentar. Katakanlah kita ikametnya, Karaya teman-teman, kita punya ikamet itu katakanlah berlaku sampai 15 September 2026, gitu ya, contohnya gitu ya. Lalu kemudian ini masa berlaku ikamet kita. Kemudian kita mau pulang ke Indonesia nih. Kita mau pulang ke Indonesia bulan Juni, 30 Juni kita pulang. Nah, pulang ke Indonesia. Kalau teman-teman nanti balik ke Turkinya itu sebelum masa ikamet itu habis, maka tidak perlu bikin visa. Ya. Kalau teman-teman nanti pulangnya, aku bulan 30 Juni pulang tuh, jadi bulan Juli, Agustus aku di Indonesia dulu liburan gitu. Ya, nanti tanggal 1 September aku balik lagi ke Turki. Itu teman-teman nggak perlu ngurus dokumen apa-apa. Ya, hanya dengan ikamet aja teman-teman udah bisa keluar masuk Turki itu. Ya, gitu, bebas. Ya, selama ikamet masih berlaku, teman-teman itu bebas, tidak perlu bikin visa, pokoknya bebas. Tapi kalau teman-teman masa berlakunya itu, maaf, kalau teman-teman nanti balik ke Turkinya setelah masa berlaku ikamet habis, maka teman-teman harus bikin visa lagi. Karena perpanjang ikamet itu tidak bisa kalau posisi teman-teman lagi di luar negeri, nggak bisa. Ya, teman-teman posisi lagi di Indonesia, terus perpanjang ikamet itu nggak bisa. Secara sistem itu ditolak. Mereka cerdas sekali. Kita pernah coba tuh. Kak, aku lagi di Indonesia. Kita bilang nggak bisa, Kak. Coba dulu kita coba. Ketika kita masukkan nomornya, itu udah ada keterangan. Mohon maaf, dari catatan imigrasi kami, Anda sedang berada di luar Turki. Nggak bisa. Kalau kita lagi di Indonesia, nggak bisa perpanjang ikamet. Ya, kalau teman-teman pulangnya itu setelah masa berlaku ikamet habis. Kak, aku tanggal tanggal 17 September itu kakakku nikahan. Aku baru bisa pulang tanggal 20 September lah. Ya, maka teman-teman harus bikin visa pelajar lagi gitu ya. Itu Karaya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah masa berlaku ikamet. Kalau ikametnya masih berlaku ketika teman-teman pulang ke Indonesia, balik ke Turki, maka bebas, nggak usah ngurus dokumen apa-apa. Tapi kalau teman-teman pulang ke Turkinya setelah masa ikamet habis, masa berlaku ikamet habis pada saat di Indonesia, maka harus bikin visa lagi, kemudian nanti sampai Turki bikin ikamet lagi dari awal. Ya, bikin ikamet lagi dari awal, bukan perpanjangan, tapi bikin ikamet dari awal, ilik basyuru namanya. Gitu. Ya, begitu Karaya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih ya, Pak. Ayo teman-teman, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi terakhir. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mudah-mudahan jelas ya apa yang kami sampaikan dan harapan kami teman-teman semua bisa berangkat ke Turki dengan lancar, belajarnya juga nyaman, dapat banyak ilmu, pengalaman, ya, insya Allah, ya, nanti pulang ke tanah air itu akan membawa banyak ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Teman-teman jangan segan gitu ya, kalau terutama teman-teman banyak nih yang belum komunikasi langsung gitu. Ya, masih banyak yang belum ngechat saya nih. Ya, silakan chat aja, jangan jangan khawatir. Kak, aku mau chat, aku mau telepon. Kak, kita ketemuan, Kak. Gitu. Aku mau datang ke kantor boleh. Kak, aku kantor kejauhan, nggak apa-apa, teman-teman. Aku mau ke kantor tapi jauh, Kak. Boleh Kak ketemu di tengah-tengah? Ya, kita ngobrol, teman-teman. Ya, intinya kami di sini kita dampingi proses teman-teman masing-masing yang saat ini memang berbeda-beda. Ya, ada yang mau berangkat ke Turki, ada yang lagi di visa, ada yang lagi di apostil, ada yang lagi di milik kampus. Ya, itu semua proses yang memang akan kita jalani. Jangan khawatir, ya insya Allah selama kita ada niat, pasti ada jalan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Kita cukupkan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. eh, Bapak, Ibu, teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan insya Allah
niat baik kita ya untuk teman-teman kuliah di Turki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami tutup. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bilal. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Saya end meeting ya.